mohon izin juga jajaran dekan-dekan di Fakultas di UBB, Pak Magda, Pak Karyas juga, dan dosen-dosen sekalian. Perkenalan, kami dari arsitektur UBB, jurusan paling anak bawang karena baru keluar 2 minggu sebelum SNMPTN, jadi calon mahasiswanya bisa dibilang ya alhamdulillah mendekati cukup, tapi tidak berbeda dengan sebelumnya. Perkenalan dulu karena saya sering ditanya sama dosen-dosen senior, Mas dari mana sih gitu ya. Oh iya, karena baru banget gitu. Nah, perkenalan dari kami itu ada 5. Yang pertama ini Mas Muhammad Fahri, dia itu ibaratnya founding fathernya arsitek lah di antara saat kami semua masih berkarya di konsultan gitu ya. Dia udah sampai UBB untuk ngurus Borang Silem Kerma gitu. Terus yang kedua ini istrinya Bu Elva Rahmadiani. Saat calon suaminya berkarya di UBB, dia telah 1 tahun di ITERA Pak, dan sebelumnya juga udah berkarya ngurus arsitektur interior juga, lalu senior berikutnya juga Dina Syafrina, konsultan urban, pernah ngurus perancangan RTBL di MRT ya, MRT Jakarta dan ruang-ruang kota di Pekanbaru, lalu Rizka Feli, beliau di depan, sama pernah 2 tahun di UI dan juga pernah bekerja di kontraktor interior, dan saya sendiri Reza dari Jogja yang pernah juga bekerja di konsultan. Jadi kami ini semua ini sebenarnya kalau di arsitek itu kalau dibilang masih muda, sebenarnya banyak yang umurnya tua juga, atau mungkin karena saya boros, tapi karena kami juga ini banyak yang kerja dulu di konsultan, dan ini termasuk pengalaman baru untuk pindah industri menjadi industri akademisi. Jadi mungkin begitu perkenalan singkatnya, Mas Rizal. Jadi untuk kurikulum di arsitektur sendiri secara sejarah ya, instrumen kurikulum pengajuan akreditasi minimum prodi arsitektur yang kami submit di bulan November 2021 itu cukup panjang. Yang pertama itu kami berangkat dari dokumen yang sebelumnya disusun oleh Bu Yayu, teknik sipil di tahun 2020, yang mana di sana seperti yang Bu Fornita jelaskan ya, jadi rentetannya dari analisis kebutuhan didapatkan bahwa di UBB ini butuh arsitektur peradaban pesisir, dan juga di sana pun akhirnya muncullah beberapa asumsi dari senior-senior di teknik sipil bahwa akan butuh perancangan kawasan destinasi pariwisata, terus arsitektur berkelanjutan di Bangka Belitung, yang mana yang mana dirumuskan menjadi profil lulusan-lulusan yang seperti sudah tertuang, jadi praktisi arsitektur praprofesional, arsiprener, dan akademisi asisten peneliti. Coba semua. Nah, dari sana dari sana ini juga saat kami hadir gitu ya, ternyata karena kan sangat berbeda gitu ya dari kami yang semua pernah ada di konsultan, pernah ada di sektor swasta gitu ya. Oh, profil lulusan arsitek itu tidak sempit itu, tidak cukup 3 itu gitu. Dan di sana juga muncullah lanjutan berikutnya dari dokumen yang pernah disusun senior-senior kami di teknik sipil, capaian-capaian pembelajaran yang juga mulai spesifik tertuang di sana. Nah, sebelum meloncat ke sana, mungkin lihat diagram komputer. Nah, sebelum sana mungkin saya juga akan menjelaskan ke rekan-rekan sivitas semua di sini, kenapa sih kok dokumen yang seharusnya kan teknik sipil itu kan sepupunya arsitek, kok bisa itu dianggap tidak qualified untuk meloloskan izin operasional dari Kemenristek Dikti gitu ya. Kenapa sih? Padahal harusnya ilmunya mirip gitu, tapi sebenarnya sangat berbeda gitu. Untuk sekedar beri gambaran, jadi kami ini sepradi gitu ya. Ada 3 mata kuliah sepradi, itu PWK, arsitektur dan sipil. Itu terkait tentang skala dari body of knowledge kami gitu. Jadi kalau sipil itu sangat teknikal gitu. Kita di sipil itu ngebahas ketebalan jalan, ketebalan aspal, membahas tentang aluran hidrologi gitu ya, seberapa debit air. Tapi di atasnya lagi muncullah pertanyaan gitu. Ini terus gambaran umumnya seperti apa sih gitu. Akhirnya
oh ternyata saat kita membahas terlalu teknis gitu ya, terlalu teknik gitu ya, butuh juga di body of knowledge yang ngebahas tentang desainnya gitu. Emang saat kita bikin jalan itu tuh gambar besarnya jalannya seperti apa gitu. Saat kita menghitung distribusi beban struktur, memang struktur itu akan membentuk bangunan seperti apa, maka muncullah arsitektur. Nah, dari arsitektur sendiri body of knowledge-nya sudah sangat berbeda dengan sipil, dan di sana banyak lebih berbicara tentang desain. Itu yang menjelaskan kenapa kok dokumen yang pernah dibikin oleh senior kami di teknik sipil dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi arsitektur. Dari sana juga korelasi dengan PWK gitu ya, skalanya lebih makro lagi. Kalau misalnya tadi Ayu Dwi itu ngejelasin tentang perencanaan transportasi kepulauan gitu. Nah, si Ayu udah menjelaskan secara perhitungan kalkulasi spasial, dari Bangka ke Belitung itu idealnya lewat titik mana, pelabuhan mana, pelabuhan mana. Nah, di sana arsitek harus menjawab juga gitu. Memang bentuk pelabuhannya seperti apa sih? Maka dari itu kami tiga ini seperadik ini walaupun sangat terikat, tapi body of knowledge-nya pun juga sangat berbeda. Nah, dari sana muncullah penolakan pertama, dan akhirnya Mas Fahri datang dan dia mengkomunikasikan dengan kami semua yang saat itu belum di UBD untuk menyesuaikan lagi gitu ya. Tapi karena waktu yang sangat mepet dan perlunya ada perubahan di banyak hal, akhirnya kami cuman mengadopsi Bu Fornita. Jadi untuk capaian pembelajaran dan juga profil lulusan ataupun visi misi, kami menggunakan apa yang pernah dirumuskan sebelumnya dan kami transformasikan menjadi ke tahap pengembangan langsung ke penyusunan mata kuliah. Nah, dari sana pun alhamdulillah akhirnya saat masuk ke Silem Kerma berhasil lolos tanpa ada revisi kedua gitu. Nah, cuman walaupun sudah berubah gitu ya, tapi kan sebenarnya seperti yang tadi saya bahas latar belakangnya dan juga betapa berbedanya disiplin ilmu dan wawasan yang ada di lingkup body of knowledge-nya arsitektur. Kami pun juga berdiskusi gitu dengan asosiasi profesi arsitek yang ada di Bangka gitu. Nah, itu ada banyak sebenarnya PR kami yang harus disesuaikan. Salah satunya itu tentang penciri prodi, yang mana tadi senior kami di sipil kan masih cukup luas dan kami perlu menspesifikan lagi, karena kalau di arsitektur itu kita baru bisa bahas pasca tambang ini ya saat kami memakainya menggunakan case study gitu, bukan sebagai mata kuliah. Mungkin mirip kasusnya dengan apa yang Mbak Ria tadi disampaikan di TI gitu ya. Jadi bukan dalam sebagai nomenklatur nama mata kuliah, tapi sebagai case study yang akan kita pakai. Lalu ada 4 sekiranya yang akan menjadi penciri prodi, yaitu arsitektur pesisir, tropis, dan kepulauan. Lalu case study studio perancangan 4, yaitu kami mendesain kawasan pesisir. Mungkin contohnya yaitu pasir padi itu nanti desainnya seperti apa. Lalu pasca tambang dan naskah budaya. Turun level visi prodi arsitektur mungkin ini sekilas saja. Jadi intinya kami juga sangat harus mengikuti hierarki visi misi di atasnya. Jadi ada sedikit perubahan karena kan kami juga dari dokumen akreditasi kan dituntut juga untuk mengadopsi pandangan-pandangan di industri, mengadopsi kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi ada sedikit penyesuaian dari apa yang disusun oleh sebelumnya. Lalu masuk ke misi, mungkin kalau dijelasin satu-satu nggak penting, langsung aja kan. Jadi PR kami itu yang kami usahakan mengejar deadline, karena ya mungkin arsitek memang harus selalu mengejar deadline terus, tapi bismillah semoga tersampaikan. Itu memenuhi persyaratan kurikulum yang tadi Bu Fornita sampaikan gitu ya. Jadi ada sekiranya 14 subbab yang mana dari dokumen-dokumen yang sebelumnya perlu kami sesuaikan dan kami kembangkan lagi. Dan ada 2 hal yang menjadi PR besar dari kami gitu, karena harus dimulai dari nol, dan termasuk mungkin kalau yang MBKM kemarin sih katanya tidak perlu dulu ya Bu atau gimana, tapi dan RPS, jadi itu harus start lagi dari nol. Jadi insya Allah tanggal 14 bisa kami finalisasi. Dari sana PR itu kami juga mulai brainstorming gimana sih penyusunan struktur kurikulum yang sebenarnya gitu. Kami juga sudah
seperti yang Ibu sampaikan, ada dari rentetan CPL bikin profil lulusan dulu, lalu rumuskan CPL-nya dari sana, lalu dari CPL sana kita cari body of knowledge-nya, bahan kajian, lalu bikin mata kuliahnya yang mana kami kaji juga gitu ya, semua landasan-landasan hukumnya gitu yang perlu kami citasi dan perlu kami bangun. Benar yang tadi ada dari SNIT dan juga ada dari undang-undang tentang arsitektur. Kami juga mencari asosiasi profesi maupun arahan-arahan internasional dari UNESCO tentang UIR for Architectural Education tahun 2017 dan Korean Architectural Accreditation Board. Ya, yang mana dari sana kami ini semua akan menjadi poin-poin gambaran CPL umum, tapi di sini kami masih belum menyesuaikan dengan klasifikasi SNBT yang 4 tadi, tapi masih nanti akan dimasuk-masukkan seperti kualifikasi umumnya gitu ya. Ya umum berarti mahasiswa perlu mengetahui semua FKWU dan pengantar arsitektur di ASA ini awal, lalu juga core dari pendidikan arsitektur itu desain itu tidak akan bisa terlepaskan, jadi itu semua akan didistribusikan di CPL baik itu dari pengetahuan maupun kemampuan khusus gitu ya. Jadi mahasiswa ya harus bisa gambar, harus bisa ngedesain, lalu komunikasi yaitu cara mengkomunikasikan, cara presentasi, cara berbahasa gambar, lalu STKKA apa sih? Sejarah, teori, kritik, sama konteks, arsitektur, dan teknologi dan engineering. Di sini elemen-elemen teknikalnya, yang mana kami juga hampir mirip dengan teknik sipil. Mungkin di sini karena teknologi ini yang bagian kualifikasi arsitektur inilah yang kadang orang menganggap bahwa arsitek dan sipil itu sama. Lalu secara aspek profesional dan juga karena masih ada elektif. Nah, di elektif di sini yang mana akan kami komunikasikan dengan stakeholders untuk mendorong akreditasi ya. Jadi sebisa mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri masyarakat ya, misalnya investasi dan real estate gitu ya. Kita telah melihat banyak perumahan yang asal dibangun di Bangka ini sehingga banjir misalnya di daerah Kampak. Nah itu bisa nggak kita merumuskannya dari sebuah mata kuliah dan mahasiswa itu mampu untuk merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dari CPL itu kami telah kami coba gitu ya urutkan secara kronologis dari semester 1 sampai semester 8 apa-apa saja yang bisa dicapai. Ini masih brainstorming Bu Formita, jadi kami masih menggunakan nomenklatur general, desain, communication, teknologi, dan sejarah teori, tapi nanti akan diubah nomenklaturnya sesuai dengan SNDT. Lalu di sini klasifikasi pembentukan mata kuliah dari sana yang ya, jadi mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas. Di sini juga kami sempat ada pertanyaan ke pihak P3M apa bisa mata kuliah wajib universitas itu posisinya ganjil genap bukan semester 1 semester 2, atau kalau misalnya enggak mata kuliah wajib fakultas yang sekiranya mirip misalnya praktikum fisika bisa nggak langsung kami ubah nomenklaturnya jadi fisika bangunan misalnya seperti itu. Itu mungkin sebuah pertanyaan yang banyak muncul di kami dalam menyusun, karena kan ilmunya tuh mirip tapi dia mau mengambil bobot 3 SKS yang mana seharusnya itu bisa jadi mata kuliah yang bisa dikontekskan gitu. Tapi ya berikutnya lagi MBKM, lalu klasifikasi lanjutannya adalah wajib keahlian inti yaitu studio dasar sampai studio 6. Itu ada 6 studio dari 7 ya. Oh iya 7 sama yang ininya. Oh ya dasar 1 2 3 4 5 6 7 itu sampai ya itu kualifikasi paling dasar dari arsitektur yaitu harus bisa mendesain. Jadi kalau misalnya di PWK itu kualifikasinya harus bisa merencanakan, kami harus bisa merancang. Jadi perencanaan yang dibikin oleh PWK
rancangannya seperti apa, nanti konstruksinya direalisasi oleh teknik sipil seperti apa, lalu ya mata kuliah pilihan kalian lainnya. Mungkin lanjut aja kan. Di sini distribusinya, rekan-rekan sekalian, distribusi dari semua mata kuliah itu kami coba strukturkan menjadi struktur kurikulum yang mana kalau sekilas bisa dilihat ada mata kuliah yang linear gitu ya. Jadi yang linear umum jelas kalkulus 1, kalkulus 2 ini adalah mata kuliah fakultas. Tapi yang linear sangat panjang itu yang studio perencanaan gitu, dari dasar sampai skripsi itu harus benar-benar bisa gitu. Jadi dasar itu dari mahasiswa tuh bisa bikin taman gitu ya. Terus yang studio pertamanya, studio berikutnya bikin rumah, studio berikutnya bikin kompleks bangunan gitu ya, middle rise gitu, kayak misalnya ruko, terus tempat apa sih, sekolah, atau bahkan UBB sendiri udah di semester 3 mereka harus bisa mendesain kawasan UBB misalnya. Terus juga di semester 4 itu high rise, itu mulai bangunan tinggi. Yang kelima itu baru kawasan, yang mana itu akan banyak praktiknya yang sangat sesuai di Bangka ini. Jadi penyelesaian kawasan pariwisata atau misalnya bukit harmonis ya, yang di sana ada masjid, ada pura, ada apa di sana, itu kan sangat kawasan gitu dan sangat pariwisata. Nah itu baru bisa diterapkan di studio kawasan. Studio berikutnya tema khusus dan selanjutnya seperti itu. Jadi dengan asumsi bahwa pasca lewat semester 5 mahasiswa itu sudah mampu memenuhi tipologi desain umum gitu. Jadi saat ada tiba-tiba misalnya Pak Dekan pengen ayo bikin ini nih, bikin musola teknik, nah mahasiswa juga bisa. Kalau misalnya Pak Dekan bikin, kita pengen bikin kawasan pariwisata di UBB, itu juga mahasiswa bisa setelah pasca semester 5. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Jadi kami juga PR-nya itu ya ini ya, bagi kami di tanggal 15-14 itu adalah harus finalisasi naskah akademis itu. Semoga kami bisa memenuhinya. Lalu juga diskusi validasi profil lulusan, CPL dan bahan kajian yang akan kami lakukan dengan workshop kurikulum dengan anggota DAI, Dewan Arsitek Indonesia. Lalu finalisasi expert group dan roadmap penelitian ke depannya. Ini mungkin bukan untuk tanggal 15, tapi harapannya dia bisa membantu kami menyusun untuk persiapan kurikulum. Lalu skema pemenuhan IKU dari pembelajaran di studio. Jadi berhubung kami ini dosen baru gitu ya, nggak tahu gitu Bu, skemanya gimana sih gitu. Padahal kami tuh pasti kalau di studio tuh karya-karya mahasiswa tuh pasti langsung berimbas gitu. Nah itu kami tuh harus melapor dulu, atau gimana cara bikin surat kerjasamanya. Misalnya kan ya kayak tadi misalnya Pak Wali Kota pengen alun-alun didesain dong gitu. Itu kan sebenarnya sebuah capaian IKU gitu, tapi kami juga butuh masukan karena kami tidak tahu itu skema mekanismenya akan seperti apa. Lalu persiapan akreditasi ini juga kami anggap sangat penting karena pernah ada calon mahasiswa tanya di DABG, apakah kalau misalnya nggak ada akreditasinya atau C gitu nanti susah cari kerja dong. Jadi kan kami juga harus bertanggung jawab untuk supaya bisa terakreditasi dengan baik. Lalu ya audiensi dan research study ke stakeholders ini mungkin di kaitannya di level ke 4-5 yang penyusunan kurikulum. Mungkin sekian dari saya. Sebagai penutup, saya mohon izin juga kepada dosen-dosen civitas di UBB, kedepannya tuh mahasiswa arsitek itu sangat beragam Pak gitu. Jadi karena kompetensi mereka akan didasari oleh kreativitas dan keinginan untuk berimajinasi gitu. Jadi mungkin tiba-tiba yang dulunya tuh di fakultas teknik tuh rapi-rapi, kacamataan, mungkin besok akan mulai banyak yang agak warna-warni gitu. Nah itu di sana tentu ya karena kompetensi arsitek memang selalu beragam gitu. Ada yang bisa kayak Pak Karno, ada yang bisa kayak Pak Emil, ada yang justru malah jadi musisi kayak Tulus atau Nicholas Saputra. Jadi itulah kompetensi yang harus kami penuhi di studi arsitektur. Mungkin sekian, terima kasih.